kalian bertanya-tanya kenapa anak-anak bisa ada di Squid Game? Bukan seperti bangau yang membawa mereka. Ya, ini sudah jelas penjaga yang mengurusnya. Aku tahu yang kalian pikirkan. Penjaga tidak bisa dipercaya dengan apapun. Dan kalian benar. Jadi, kalian tahu akan ada kejutan. Satu tindakan kecil dapat mengubah segalanya. Lihat apa yang terjadi selanjutnya. Anak perempuan itu tidak seperti ibunya. Dia tidak suka makanannya. Dan dia tidak bertingkah seperti anak pemain lainnya. Dia sangat manja dan sepertinya dia bisa kendalikan para penjaga. Dan anak frontman tidak memerlukan banyak. Anak-anak suka bermain game, itu pun orang dewasa, apalagi jika itu Squid Game. Tapi hanya orang dewasa yang bermain sesuai aturan. Anak-anak menciptakan aturan sendiri. Bukankah itu lebih menyenangkan? Anak-anak lebih baik dalam permainan. Jadi, harus dengarkan mereka. Dan mulai sekarang, tarik tambang akan diganti dengan lompat tali. Senang sekali punya seorang putra. Dia tidak sabar untuk menunjukkan tali, tapi dia tidak ingin jadi penjahat yang hanya mengawasi para pemain. Itu membosankan. Dia menginginkan petualangan. Dan dia ingin berpartisipasi dalam permainan itu sendiri. Tapi orang tua tidak pernah mendengarkan anak-anak mereka. Dan dari situlah semua masalah ini berasal. Anak-anak di Squid Game dipersiapkan sejak usia muda untuk berpartisipasi dalam tugas. Ini adalah momen yang penting. Tidak setiap anak mau melakukan yang orang tua lakukan. Sama sekali tidak peduli dengan sampah ini. Siapa yang bisa menyalahkannya, dia berhak memilih jalan hidupnya sendiri. Anak-anak butuh waktu untuk menjadi anak-anak, tapi sebagian jadi dewasa sebelum yang lain. Dan beberapa anak-anak selalu berlatih untuk jadi dewasa. Gadis ini tidak ingin menjadi anak-anak lagi. Dia berpikir seperti orang dewasa. Dia tahu cara membuat para penjaga sibuk dan bekerja sepanjang waktu. Beberapa anak takut akan tantangan, sementara yang lain mencoba cari jalan keluar. Jembatan kaca adalah salah satu tugas terberat. Tapi ketika penjaga melakukan yang kau katakan, itu sebenarnya sangat mudah. Gadis ini sangat berbakat untuk membuat orang melakukan perintahnya. Bahkan putra frontman tidak bisa menolak. Meskipun anak-anak sangat berbeda, mereka bisa menjadi teman baik. Mereka tidak pernah bosan, selalu ada sesuatu untuk dilakukan. Seperti lelucon yang menarik. Sangat menyenangkan menggoda orang dewasa. Mereka selalu saja marah-marah. Tapi jangan sampai ketahuan. Jika mereka melihatmu, sembunyi. Menghindari hukuman adalah bagian dari kesenangan. Mereka melakukan pekerjaan bagus. Penjaga ini kehilangan jejak. Bukankah aku mengejar dua anak? Kemana mereka pergi? Anak-anak di Squid Game dapat banyak mainan sampai tidak tahu apa yang harus dilakukan. Satu-satunya yang tahu itu adalah bintang kita. Dia mau semua. Tidak ada mainan, tidak masalah, ya kan? Orang dewasa tidak mengerti anak-anak, jadi putri frontwoman menyiapkan permainannya. Temannya harus memecahkan teka-teki ini. Apa kalian lihat di mana kelereng itu? Beri komentar di bawah.
Anak-anak bisa melelahkan. Mengasuh anak adalah pekerjaan berat. Penjaga ini sepertinya tidak cukup memperhatikan. Dan sekarang dia harus membayarnya. Anak-anak menyiapkan kejahilan. Dan jika ternyata ini tidak berhasil, mereka akan mencoba lagi. Kami menganggap lelucon yang sangat serius. Jika ingin memenangkan Squid Game, maka kau harus kuat dan juga cerdas. Putra frontman beruntung dengan temannya. Dia adalah motivator yang hebat. Hanya masalah waktu sebelum Jackson berubah menjadi juara sejati. Seiring berjalannya waktu, anak-anak tumbuh menjadi remaja. Jika penglihatanmu jeli, kau akan sadar bahwa anak-anak tidak seperti orang tua mereka. Tidak peduli seberapa keras Jackson mencoba menjadi seperti frontman, dia tidak bisa melakukannya. Dia ingin menjadi pemain, bahkan akan menghancurkan hati ibunya untuk mewujudkannya. Jackson benar-benar pemberani, tidak seperti Caroline. Dia punya banyak kesamaan dengan front woman. Bukankah mereka seperti pinang dibelah dua? Caroline bahkan bertingkah seperti front woman. Dia lebih suka menyuruh orang untuk memainkan game itu sendiri. Dia tahu siapa yang lebih baik. Siapakah yang akan menang? Para pemain atau para penjaga? Caroline adalah bintang permainan. Dia terus saja membuat tantangan yang tidak bisa ditolak. Bahkan Jackson, putra front woman, ikut dalam tugas ini. Tapi pemimpin tidak boleh bersikap seperti ini. Jika terus begini, para penjaga tidak akan menghormatinya. Jadi, dia harus lebih serius jika ingin mempertahankan pekerjaannya. Tapi, apakah yang diinginkan Jackson? Dia sangat ingin menjadi pemain. Caroline bukanlah pemain sejati. Dia mudah bertengkar dengan semua orang hingga pasti diperhatikan. Para penjaga dan para pemain menyayanginya. Tapi Jackson tidak. Dia selalu merusak suasana hati semua orang. Yang dia pedulikan hanyalah mengerjakan tugas. Dia melihatnya di mana-mana, jadi dia merusak banyak pesta. Caroline selalu merasa kesal. Jika Jackson sangat suka dengan tugas, kita lihat apa yang bisa dia lakukan. Caroline yakin dia bisa mengalahkannya. Otot bukanlah kunci kesuksesan. Caroline mempunyai banyak fitur yang membuatnya menjadi pesaing. Tidak ada yang bisa menahan tatapan dinginnya. Itu sangat mirip dengan front woman. Teka-teki bisa jadi sangat rumit. Menyelesaikannya membutuhkan waktu yang sangat lama. Tapi cepat atau lambat seseorang akan menyelesaikannya. Dan seseorang itu adalah si penjaga. Tapi dia belum yakin. Bagaimanakah ini? Siapa yang harus jadi frontman berikutnya? Bukan hanya para pemain yang mempunyai anak. Para penjaga juga mempunyai anak dan ada tempat penitipan anak khusus untuk mereka. Penjaga yang mengasuh mereka merasa sangat kelelahan. Mengasuh para bayi ini memang sebuah tantangan yang sangat besar. Setidaknya dia bisa istirahat saat jam tidur siang. Anak-anak memang bisa membuat lelah. Dan bukan hal yang mudah membuat mereka tertidur. Bagaimana menjelaskan kalau tidur itu baik untuk mereka? Para orang tua butuh bantuan, tapi pertempuran dimulai saat mereka tertidur. Apa yang terjadi jika ada yang membangunkan mereka? Para orang tua sebaiknya selalu siaga.
Meskipun anak-anak sering merepotkan, mereka juga sering membantu para pemain, khususnya untuk memata-matai. Mencari tahu tugas berikutnya sekarang menjadi lebih mudah karena mereka bisa masuk ke tempat yang tidak bisa dimasuki orang dewasa. Misalnya ke ventilasi. Anak ini sangat membantu orang tuanya dengan memberitahu apa ronde berikutnya. Berdasarkan laporan dari agen bayi, Jenny dan Nick sebaiknya bersiap untuk ibu. Iya, dia masih belum punya banyak kosakata. Tarik tambang permainan yang cocok untuk orang dewasa. Tapi ekspektasi berbeda dengan kenyataan. Anak ini terlalu kuat. Jika orang dewasa ingin menang, mereka harus curang. Mereka bisa manfaatkan Pop-It. Tapi itu tidak berhasil. Bukan hanya dia yang menahan tambangnya. Ada orang yang suka bermain dengan anak-anak, tapi itu pekerjaan yang serius. Bukankah tadi anak itu di sini? Sekarang dia menghilang. Saat sedang bermain ciluk bak, kau tidak mau kehilangan anak itu saat membuka matamu. Kau bisa kewalahan mencari anak itu. Penjaga yang lebih berpengalaman menyarankan untuk menyelesaikan permainan. Ini dia bayinya. Sebaiknya tidak usah bermain, atau akan ada lebih banyak bayi dari sebelumnya. Semenjak bayi itu ikut serta dalam Squid Game, maka semua orang harus lebih berhati-hati. Suara kencang apapun bisa membangunkan si bayi. Dan jangan lupa memperhatikan langkahmu kalau ada banyak mainan di lantai. Akan menyakitkan kalau kau menginjaknya. Sekeras apapun usahamu, kau tidak akan bisa menahan teriakan dengan sempurna. Bahkan frontman pun dalam kesulitan. Meskipun sudah menyuruh semua penjaga membantu, itu tidak banyak membantunya. Hanya anak-anak yang bisa menangani anak-anak. Jadi, frontman butuh bantuan dari putra tertuanya. Dia tahu harus apa dengan adiknya. Dan ayahnya harus membayarnya karena sudah dibantu. Squid Game memang penuh dengan kejutan. Belakangan ini semua berhubungan dengan anak-anak. Para pemain merasa senang, tapi para penjaga jadi punya banyak pekerjaan. Ada ledakan kehamilan di sini, bahkan para penjaga juga hamil. Ketika tumbuh dewasa, anak-anak tetap merepotkan. Beberapa anak malah lebih merepotkan. Putra si frontman memang benar-benar jahil. Tapi dia tertangkap basah sekarang. Dan ini berkat Nick, dia akan merasakan akibat dari perbuatannya. Akhirnya ada yang bisa mendisiplinkannya. Kau ini anaknya siapa? 1 detik yang lalu dia seperti penjaga, tapi sekarang dia jadi pemain. Seseorang harus mengganti popoknya. Semenjak anak-anak ikut di dalam permainan, ada banyak tantangan yang sudah berubah. Seperti jembatan kaca. Para orang tua tidak suka lantainya dingin, dan mereka ingin lantainya diganti. Mereka mengumpulkan uang agar ditambahkan penutup lantai untuk anak-anak. Ubin yang halus dan lembut, cocok untuk bermain. Semoga anak-anak suka. Nick menemukan susu untuk bayinya. Tapi botol yang ada di dalamnya bukan yang terbaik untuk memberikan susu. Dia harus lakukan sesuatu. Dia meminta bantuan penjaga. Dia tidak bermain bersama. Dia ingin memperbaiki botolnya. Beberapa saat kemudian, botolnya sudah siap. Tapi sekarang Nick dalam masalah. Dia merusak permennya. Dan sekarang dia akan dihukum.
Ketika seorang anak dimanja, tidak mungkin untuk beralasan dengan mereka. Orang dewasa hanya perlu bersabar dan juga pengertian. Bagaimanapun ini anak-anak. Penjaga tahu semua tentang itu. Karena dia punya banyak anak. Banyak anak bisa sedikit tidak terkendali. Tidak ada orang yang suka berurusan dengan popok kotor. Nick dan Jenny tentu tidak, jadi mereka tidak segan-segan untuk minta bantuan. Mungkin sulit untuk membesarkan anak-anak, tapi tim Squid Game belajar sangat banyak. Termasuk kesabaran dan bagaimana berinteraksi dengan anak-anak. Anak-anak bukanlah beban, mereka adalah harta. Kalian suka video baru kami? Tonton terus untuk video lainnya. Sampai jumpa lagi di Trum Trum Trik.